Sorotan lainnya di Kompas Petang, Saudara. Sekolah Yayasan Bina Prestasi Nasional yang disebut-sebut sempat menjadi perebutan antara istri muda dan keluarga istri tua terpantau sepi pasca pembunuhan. Warga menyebut terakhir melihat korban saat Idul Adha. Saya bicara soal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Menurut warga sudah tidak ada aktivitas lagi di yayasan sekolah milik suami korban sejak pembunuhan Tuti dan Amalia. Warga terakhir bertemu dengan korban Tuti dan Amalia sekitar 1 bulan lalu. Ketika itu, Tuti dan Amalia datang bersama keluarganya untuk menghadiri pemotongan hewan kurban di sekolah yayasan. Suka bertemu, kalau dia kesini suka ketemu. Terakhir itu waktu ngadain kurban di sini, itu ketemu saya. Sama keduanya? Iya, sama keduanya sempat ngobrol juga. Ngobrol apa Pak saat itu? Dia ngobrol tentang yayasan ini. Katanya dia tahun depan pengen kurbannya nggak sama kambing, sama sapi. Polisi menyebut belum dapat menetapkan tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang karena masih memeriksa bukti yang ada dan mendalami keterangan dari sejumlah saksi. Polda Jawa Barat menyebut saat ini penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di bagasi mobil mewah masih ditangani oleh Polres Subang. Penyidikan yang terkait masalah pembunuhan yang ada di wilayah hukum Polres Subang ini masih dilakukan oleh penyidik Polres Subang. Ya, kita masih melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian penyelidikan itu sudah profesional, ya. Cuma sekarang ini tetap mencari bukti-bukti yang ada. Jadi belum ada pengambil alihan penyelidikan ke Polda Jawa Barat, belum ada. Karena kita masih melihat penyidik dari Polres Subang masih melakukan penyelidikan dan itu pun dilaporkan kepada Polda. Kepergian Tuti dan Amalia meninggalkan duka yang mendalam pada keluarga besar. Belum berhasilnya polisi mengungkap siapa pelaku pembunuhan keji ini menambah keresahan keluarga yang masih terus menunggu hasil penyelidikan. Apalagi mengetahui bahwa sebenarnya mendiang Amalia berencana menikah dalam waktu dekat. Salah satu kerabat korban mengatakan sebelum meninggal dunia, Amel dan ibunya sudah menanyakan biaya pernikahan. Amel pun berniat mulai menabung untuk biaya pernikahan dengan sang kekasih yang merupakan teman sewaktu kuliah di Bandung. Amel sendiri mau nikah atau gimana? Iya, rencananya sih gitu. Udah deh, ya udah ngomong-ngomong masalah biaya gitu. Katanya mau nikah gitu. Oh, nanya biaya nikah gitu. Iya kan, itu adik saya tuh, wah katanya berapa katanya. Ya kata saya tuh mungkin siap-siap 200 kata saya tuh gitu. Ah mau nabung katanya gitu. 11 hari sudah terlewati tanpa jawaban yang pasti dari teka-teki pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan di bagasi mobil. Bukti-bukti telah dikumpulkan, 25 saksi sudah diperiksa. Polisi menduga bahwa pelaku merupakan orang dekat korban, namun hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dilaporkan jurnalis Kompas TV Hendry Irawan. Hendry, selamat sore. Sudah hari ke-11 penyelidikan, tersangka belum terungkap. Apa yang bisa Anda ceritakan? Apa yang menjadi kendala kepolisian? Baik Riko dan juga saudara, hingga hari ini garis polisi masih terpasang di rumah TKP atau lokasi tempat pembunuhan ibu dan anak terjadi, di mana jenazahnya ditemukan di dalam bagasi mobil mewah. Hingga hari ke-11 pasca peristiwa pembunuhan terhadap Tuti Suhartini alias Enung, 55 tahun, dan Amelia Mustika Ratu, hingga kini polisi belum juga menetapkan tersangka pembunuh keji tersebut. Polisi masih terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menetapkan siapa pelaku di balik pembunuhan tersebut. Sejauh ini polisi telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi, mulai dari keluarga inti, saudara, hingga istri muda, serta saksi-saksi lain yang diperlukan untuk dimintai keterangannya. Namun dari hasil keterangan para saksi tersebut, tidak ada satupun yang mengetahui atau melihat
peristiwa pembunuhan itu terjadi. Kebanyakan atau pada umumnya dari saksi-saksi itu mengetahui pasca terjadinya pembunuhan tersebut. Sehingga polisi saat ini tidak hanya menganalisa pengakuan dari para saksi, namun memfokuskan untuk mencari bukti-bukti untuk mengetahui atau untuk mengungkap siapa pelaku pembunuh dari ibu dan anak tersebut. Dari informasi dan pemantauan kami di lapangan, polisi pun sangat kesulitan untuk mendapatkan sidik jari. Masalahnya, sejak peristiwa itu terjadi, polisi beberapa kali melakukan pemeriksaan dari mulai TKP, mobil mewah untuk dicari sidik jarinya. Dengan minimnya sidik jari ini, tim Inafis Polres Subang yang dibantu tim Inafis Polda Jabar terus melakukan olah TKP maupun pemeriksaan mencari sidik jari. Sementara dari hasil wawancara kami dengan Kapolres Subang, AKBP Sumarni, pada Kamis 26 Agustus kemarin, pihaknya hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan dan menunggu hasil dari laboratorium forensik. Dari informasi yang kami himpun sejauh ini beberapa bukti dan alat bukti yang tengah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, diantaranya yaitu hasil sidik jari yang akan dicocokkan dengan sidik jari yang diambil dari saksi-saksi. Selain itu, polisi juga melakukan pencocokan DNA yang ditemukan di TKP dan dengan DNA yang diambil dari saksi-saksi yang telah diperiksa. Polisi pun hingga saat ini memeriksa sejumlah percakapan di handphone, baik handphone korban, khususnya Ibu Tuti, karena hingga saat ini handphone dari Amalia sendiri belum ditemukan. Sementara guna mempercepat pengungkapan kasus ini, tiga tim dari Polda Jabar diturunkan untuk membantu penyelidikan, yakni tim dari Inafis, tim dari IT, dan tim lapangan. Di sisi lain, pihak keluarga meminta agar polisi segera untuk bisa mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Riko. Jurnalis Kompas TV Hendri Irawan melaporkan langsung soal kasus pembunuhan ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di mobil